Halo, selamat pagi anak-anak. Selamat berjumpa kembali di tema 2, subtema 2, pembelajaran 1 dan 2, pentingnya udara bersih bagi pernafasan. Ibu harap kalian semua kabarnya baik-baik ya, terhindar dari penyakit-penyakit, dan tetap jaga kesehatan, rajin olahraga, lalu makan makanan yang bergizi juga. Hari ini anak-anak akan mempelajari tentang pentingnya udara bersih bagi pernafasan. Kenapa sih kita perlu udara yang bersih? Kenapa nggak hidup semua aja langsung? Udara apapun, udara di kota, udara di desa, kenapa lebih bagus udara di desa? Ya, hari ini kita akan mempelajari mengapa udara bersih itu penting. Jadi hari ini anak-anak akan mempelajari kalimatanya dan menyebutkan berbagai macam penyakit akibat gangguan pernafasan. Kalian bisa lihat pada gambar ini. Gambar ini adalah anak-anak pulang sekolah, lalu dia terkena oleh asap-asap kendaraan. Nah, udara yang kita hirup itu bisa udara bersih maupun kotor. Udara yang kita hirup kita tidak tahu apakah mengandung bakteri, virus. Tidak ada yang tahu karena itu sangat kecil bentuknya. Untuk itu kalian cara menghindarinya dengan menggunakan masker, lalu perbanyak pepohonan di sekitar jalan ya, atau di rumah kalian supaya mengurangi atau menghasilkan udara yang bersih di sekitar kalian. Ketika udara bersih yang dihasilkan, maka kalian lebih gampang bernafas karena oksigenlah yang masuk ke dalam tubuh akibat dari bantuan dari tanaman-tanaman itu ya. Oke, udara bersih atau udara kotor itu udara kotor terutama bisa membawa penyakit bagi tubuh kita, yaitu menyebabkan gangguan pernafasan pada manusia. Jadi udara yang kita hirup bisa membawa penyakit. Jadi gangguan pernafasan itu bisa disebabkan oleh bibit-bibit penyakit, pencemaran udara maupun fisik. Oke, untuk bibit-bibit penyakit dulu, nah yang itu fisik ya, Ibu jelaskan dulu yang fisik mungkin. Yang fisik ini adalah terjadi ketika bayi yang lahir prematur. Jadi bayi ini belum bisa bernafas dengan baik. Organ pernafasannya belum baik, sehingga diperlukan alat bantu pernafasan untuk membantu dia lebih bisa bernafas. Untuk bibit penyakit itu ada penyakit flu. Ibu yakin kalian pernah merasakan flu. Flu ini disebabkan oleh virus. Jadi gejalanya itu demam, kemampuan penciuman berkurang, hidung tersumbat oleh lendir, badan terasa letih, dan nafsu makan berkurang. Selain itu pengobatannya itu dilakukan dengan minum resep sesuai dokter yang anjurkan dan makan serta minum air yang bergizi dan sehat. Selanjutnya, penyakit bronkitis. Bronkitis ini adalah infeksi peradangan saluran bronkus yang biasa disebabkan oleh virus. Jadi di bronkus kita ada infeksi. Biasanya kita menjadi sesak nafas, batuk berdahak, dan demam. Penyakit ini diobati dengan resep dokter serta istirahat yang cukup dan mengonsumsi makanan yang sehat dan bergizi. Selanjutnya ada tonsilis. Tonsilis ini peradangan yang terjadi pada amandel atau tonsil yang disebabkan oleh virus atau bakteri. Jadi ada peradangan di belakang sini ya, di amandel kita. Nah, gejala tonsil ini bisa tonsil kita semakin besar atau bengkak ya, tonsil kita. Dan itu sakit, biasanya susah untuk nelen. Selain itu muncul juga selaput putih di sekitar situ. Pengobatannya itu kita harus minum obat sesuai dengan resep dokter dan menghindari makanan dan minuman yang banyak mengandung vicin, kayak ciki-ciki, itu dihindari. Perbanyak makan buah, minum yang bergizi air putih ya juga. Perbanyak minum. Oke, selanjutnya ada penyakit pneumonia. Pneumonia adalah peradangan pada bronkiolus dan alveolus karena infeksi bakteri Streptococcus pneumonia, virus dan jamur. Jadi di bronkiolus dan alveolus kita ada peradangan. Nah, di sini mengakibatkan batuk berdahak yang berdarah, sesak nafas, nyeri dada, dan demam tinggi. Pengobatan penyakit ini menggunakan resep dokter ya, sesuai dengan resep dokter. Jadi untuk mengobatinya kita perlu resep dokter. Selanjutnya penyakit tuberkulosis atau TB. Jadi ini penyakit paru-paru yang muncul dengan ditandai di bintil-bintil pada dinding alveolus. Ini dinding-dinding alveolusnya, lalu dia muncul bintil-bintil. Nah, sekarang kalian bisa lihat gejalanya itu nafas terengah-engah, demam, keringat di malam hari, dan berat badan menjadi turun. Pengobatannya sesuai dengan resep. Selanjutnya diakibatkan pencemaran udara. Yang pertama ada asma. Asma itu penyumbatan saluran pernafasan yang disebabkan oleh
debu, udara, dingin, alergi terhadap makanan tertentu atau kelelahan. Jadi untuk yang orang yang menderita asma, biasanya tuh dadanya terasa sesak, batuk, nafas juga terasa berat. Ini disebabkan karena makanan tertentu atau udara ya, atau kedinginan maupun debu. Pengobatannya itu dia selalu membawa inhaler nih ya, inhalernya. Ini dibawa, jadi ini dibantu untuk memasukkan obat ke dalam saluran pernafasan langsung. Jadi bagi yang menderita asma, sangat penting alat ini ya, inhaler namanya. Untuk membantu dia ketika terjadi atau penyakitnya kembali asma. Selanjutnya ada emfisema. Emfisema ini kerusakan jaringan di sekitar saluran bronkiolus dan alveolus. Alveolus kan pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Di sini tidak maksimal pertukarannya sehingga terjadi sesak nafas. Dan ini bisa disebabkan oleh zat-zat berbahaya yang ada dalam rokok. Untuk mengobatinya, kita perlu resep dokter dan menghindari asap rokok serta menjaga pola hidup yang sehat. Selanjutnya ada kanker paru-paru. Kanker paru-paru ini adalah pertumbuhan sel paru-paru yang tidak terkendali dan dapat menyebar luas ke seluruh tubuh. Penyakit ini biasanya disebabkan oleh asap rokok. Kalian lihat ini paru-paru yang sehat, warnanya pink seperti merah hati, dan ini paru-paru yang sudah terkena kanker paru-paru menjadi hitam. Yang jadi seperti ini ya, ini bisa diakibatkan karena zat-zat berbahaya yang ada pada rokok. Gejala penyakitnya itu seperti batuk terus-menerus hingga batuk berdarah, berat badan menurun, dan nyeri pada dada. Pengobatannya dilakukan dengan kemoterapi dan radioterapi. Baik, selanjutnya ada kata tanya. Kita balik ke bahasa Indonesia. Kata tanya, ada ciri-cirinya itu diikuti dengan tanda tanya di akhir kalimat. Selalu ada tanda tanya terletak di awal kalimat tanya ini. Kalimat kata tanya di awal, lalu bisa ditambah dengan akhiran kah. Contohnya bagaimanakah ciri-ciri penyakit asma? Ya, jadi selalu ingat untuk menambahkan tanda tanya untuk membuat kalimat tanya. Oke, untuk tugas pertama, Ibu telah bagikan LKS di WA Group. Kalian bisa kerjakan itu untuk tugas IPA-nya ya. Selanjutnya, untuk tugas kedua, bahasa Indonesia, Ibu juga taruh di LKS yang sama. Kalian baca bukunya di halaman 53, judulnya Kuldesa Lantaran Jerebu. Kalian baca dan jawab buat pertanyaan berdasarkan teks ini. Buat pertanyaan dan jawab pertanyaannya sendiri. Ibu sudah sisipkan, sudah masukkan di LKS semua yang Ibu share di grup WhatsApp. Oke, jika ada pertanyaan, silakan tanya ke Ibu lewat WhatsApp. Terima kasih sudah menyaksikan dan selamat mengerjakan video atau tugas hari ini ya. Terima kasih.